Indonesia dikenal dengan negara kaya akan sumber daya alam yang melimpah. Namun, di balik itu semua, apakah menjamin rakyat sejahtera? Tidak. Salah satu faktor ketidaksejahteraan rakyat ialah tindakan korupsi yang dilakukan oleh oknum-oknum tak bertanggung jawab. Tampaknya kasus korupsi yang merajalela hingga ke akarnya sudah biasa menjadi santapan kita sehari-hari. Terlebih di negara Indonesia, kasus korupsi sudah tidak asing lagi diperbincangkan oleh kalangan masyarakat. Kebiadaban para koruptor semakin merambah ruah dengan skala bervariasi, mulai dari tingkat daerah hingga pusat, yang melibatkan banyak pejabat dan petinggi negara. Namun, dari rentetan kasus korupsi yang ada di Indonesia, ada beberapa kasus yang terus-menerus dipublikasikan radar berita. Sebab kemungkinan besar kasus tersebut jumlahnya cukup banyak, sehingga melibatkan serta menyudutkan mereka, para koruptor. Tindak pidana korupsi merupakan sebuah kejahatan yang secara kualitas maupun kuantitasnya terus meningkat. Peningkatan jumlah tindak pidana korupsi tentu akan sangat berpengaruh terhadap turunnya kualitas kesejahteraan bagi masyarakat. Padahal, negara memiliki kewajiban untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Dampak korupsi yang demikian besar dan merupakan problem serius terhadap kesejahteraan masyarakat harus menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa tanpa terkecuali. Sehingga ini juga menjadi tanggung jawab rakyat untuk ikut bersama-sama memerangi korupsi. Tentu bukan hal yang mudah dalam memecahkan masalah korupsi, sekalipun harus melibatkan seluruh elemen bangsa termasuk rakyat. Hal ini karena korupsi merupakan kejahatan yang masuk pada pelanggaran hak asasi manusia. Korupsi juga menyebabkan tidak efisiennya birokrasi dan meningkatnya biaya administrasi dalam birokrasi. Jika birokrasi telah dikungkungi oleh korupsi dengan berbagai bentuknya, maka prinsip dasar birokrasi yang rasional, efisien, dan berkualitas tidak akan pernah terlaksana. Kualitas layanan pasti sangat jelek dan mengecewakan publik. Hanya orang yang berpunya saja yang akan mendapat layanan baik, karena mampu menyuap. Keadaan ini dapat menyebabkan meluasnya keresahan sosial, ketidaksetaraan sosial, dan selanjutnya mungkin kemarahan sosial yang menyebabkan jatuhnya para birokrat. Korupsi tumbuh subur karena narasi yang dipakai sudah usang, miskin imajinasi. Yang dinarasikan selalu ancaman hukuman mati. Perlu dibangun narasi baru melawan korupsi. Jangan lagi mengaungkan narasi usang. Narasi baru itu misalnya, pencuri kelas berat diancam hukuman seumur hidup dan dimiskinkan. Cara lainnya ialah dipermalukan. Korupsi adalah kejahatan, bukan budaya. Budaya kita adalah budaya adiluhung yang sangat anti korupsi. Oleh sebab itu, mari kita bangun budaya anti korupsi. Jangan permisif terhadap segala bentuk korupsi atas nama budaya. Bagaimana mungkin akan bersikap anti korupsi jika sejak muda hanya sibuk dengan urusan sendiri? Di pundak pemimpin yang bebas korupsi, disitulah masa depan negeri. Perjuangan belum berakhir, negeri ini seperti kehilangan masa depan, bekerja hanya untuk mencari harta. Korupsi adalah musuh kita saat ini. Kobarkan semangat, bangkit, lawan korupsi. Mari kita kabarkan, di tangan kita tergenggam arah bangsa. Marilah kawan, mari kita nyanyikan sebuah lagu tentang pembebasan di bawah kuasa tirani. Ku susuri garis jalan ini, berjuta kali turun aksi, bagiku satu langkah pasti.